Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Almi Suraya dengan NIM 19018054. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran dengan materi yang berjudul Teknologi Internet dan Web. Simak penjelasannya ya. Dalam teknologi internet dan web, terdapat 3 pembahasan yang dapat kita ketahui yaitu internet, intranet, dan extranet. Yang pertama internet. Interconnection networking atau biasa disebut internet merupakan keseluruhan jaringan komputer yang sanggup terhubung satu sama lain dengan memakai suatu sistem standar global TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, yang akan berfungsi sebagai paket switching protokol atau paket switching communication protocol yang dipakai untuk menawarkan pelayanan kepada seluruh miliaran pengguna di seluruh dunia. Fungsi internet itu sendiri ada 3, yaitu sebagai media informasi. Bagi para pelajar, internet sangat berfungsi untuk menemukan perihal banyak sekali macam ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan. Yang kedua, media sosial. Media sosial berfungsi untuk menciptakan para pengguna internet sanggup berinteraksi meskipun jaraknya sangat jauh sekalipun. Yang ketiga, media promosi. Fungsi internet sebagai media promosi banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha dalam memasarkan produk-produk dari perjuangan mereka. Yang kedua, ada intranet. Intranet didefinisikan sebagai suatu jaringan eksklusif atau private networking yang dibentuk dengan memakai protokol TCP yang dipakai untuk membagi suatu warta yang bersifat rahasia. Contohnya, warta mengenai perusahaan kepada karyawannya. Jaringan internet dibangun dengan memakai internet protokol menyerupai TCP atau IP atau jenis protokol lainnya, klien dan juga server. Jenis protokol internet lainnya yang biasa dipakai yaitu POP3, SMTP, FTP, dan juga HTTP. Fungsi dari intranet yang pertama memudahkan pihak internet dalam menawarkan informasi. Yang kedua, sangat memudahkan penggunanya dalam mengakses internet. Yang ketiga, dapat menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Hanya saja layanannya bersifat terbatas. Nah, yang keempat, membantu sebuah perusahaan untuk bekerja lebih efisien. Maksudnya mengenai perusahaan tidak perlu lagi dipublikasikan memakai kertas, tetapi sudah sanggup diakses melalui website milik perusahaan. Nah, yang ketiga ada extranet. Extranet didefinisikan sebagai sebuah jaringan eksklusif yang dibentuk dengan memakai internet protokol beserta sistem komunikasi publik yang akan dipakai untuk menawarkan mengenai bisnis dan lain sebagainya kepada kawan kerja atau partner, supplier, vendor, konsumen, dan lain sebagainya yang bersifat teman. Extranet juga dapat dipakai untuk bertukar data dengan volume yang sangat besar dengan jaminan keamanan yang baik. Sangat membantu sebuah perusahaan untuk menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan lainnya. Ada perbedaan internet, intranet, dan extranet. Internet ialah sebuah jaringan komunikasi yang bersifat global sehingga sanggup menghubungkan seluruh komputer jaringan yang ada di seluruh dunia walaupun terdapat perbedaan pada sistem operasi dan juga mesin. Intranet juga merupakan sebuah jaringan komputer, akan tetapi pembuatannya memakai jaringan internet protokol, namun informasinya bersifat rahasia. Misalnya saja, warta yang hanya sanggup diakses mengenai internal sebuah perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, extranet juga mempunyai prinsip kerja yang sama dengan intranet. Dibentuk juga memakai internet protokol. Hanya saja, yang menciptakan berbeda yaitu sebagian warta pada jaringan extranet sanggup diakses oleh masyarakat umum atau penyalur pelanggan, mitra, penjual, dan lain-lain sebagainya.
Arsitektur pada dasar jaringan. Arsitektur jaringan dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layer atau lapisan dan protokol, di mana layer bertujuan memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Terdapat 3 dasar jaringan. Yang pertama, Local Area Network atau LAN, merupakan jenis dari arsitektur jaringan di mana jaringannya mencakup area lokal saja. Yang kedua, WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan lainnya seperti LAN dan WLAN dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara. MAN atau Metropolitan Area Network, sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misal perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Arsitektur Web Service. Arsitektur website adalah suatu pendekatan terhadap desain dari perencanaan situs yang seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria, estetis, dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, kegunaan desain interaksi, informasi, dan desain arsitektur web. Teknologi pendukung web ada 4. Yang pertama, SOAP, Simple Object Access Protocol. SOAP merupakan sebuah protokol standar untuk saling bertukar informasi antar aplikasi. Yang kedua ada REST, yaitu Representational State Transfer. REST merupakan arsitektur dari sebuah sistem yang terstandarisasi antar sistem komputer. Dengan teknologi ini, maka memungkinkan antar sistem tersebut bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga, WSDL atau Web Service Definition Language. WSDL merupakan sebuah file dengan format XML yang fungsi utamanya adalah menjelaskan pada sisi klien apa saja isi dari sebuah website. Nah, yang terakhir ada WDDX atau Web Distributed Data Exchange. WDDX merupakan teknologi yang digunakan pada web service. Dengan menggunakan teknologi, maka memungkinkan pertukaran data antar aplikasi berbasis web. Aplikasi web pada e-commerce. Web service yang diterapkan oleh perusahaan ini terjadi dalam 2 kali operasi sistem. Yang pertama, saat pengguna aplikasi melakukan request dengan menginput alamat penjemputan dan alamat tujuan. Request tersebut diproses oleh web service. Kedua, saat pengguna aplikasi melakukan klik order, saat itu pengguna aplikasi melakukan request ke server Gojek melalui web service mulai dilakukan. Request pengguna diterima terlebih dahulu oleh web service. Penggunaan web service di perusahaan Gojek. Web service di Gojek digunakan untuk memudahkan pengguna aplikasi saat memesan ojek online atau GoRide. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.